Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi perbandingan di pertemuan pertama semester 2 ini ya. Subbab A, kita akan belajar tentang perbandingan dua besaran. Cara menyatakan suatu rasio. Yang pertama menggunakan pecahan. Ya, seperti yang di semester 1 bentuk pecahan ada per di tengahnya. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Jadi misalkan 2 banding 5, 2.2, 5, seperti itu. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Contohnya, misalkan 16 dari 25, seperti itu. Sebagai contoh, banyaknya siswa putra dan putri di kelas 7A adalah 18 dan 14. Perbandingan jumlah siswa putra dan putri di kelas 7A adalah 18 banding 14. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 2, masing-masing dibagi 2 menjadi 9 banding 7. Gitu ya. Untuk selanjutnya, subbab B, perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam satu kemasan biskuit enak berisi 3 keping biskuit. Harga satu kemasan biskuit enak adalah Rp3.000. Berapa perbandingan harga tiap keping biskuit? Nah, ini yang kita cari adalah satu kepingnya, berarti berapa harganya? Jawab, 3 keping banding Rp3.000. Berarti kalau untuk mencari satu keping berarti harus dibagi 3 ya. Jadi 3 ini dibagi 3 menjadi satu keping. 3.000 juga dibagi 3 menjadi Rp1.000. Jadi anak-anak, harga tiap satu keping biskuit adalah Rp1.000. Ini perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Karena satuannya adalah keping, yang satuannya adalah rupiah. Ini ya, rupiah ya. Oke. Selanjutnya C, perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai ini kita menggunakan formula yang seperti ini. A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Atau bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Karena perbandingan bisa kita ubah pecahan jadi A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Seperti ini bentuknya bisa terjadi karena A2 dan B1 ini tukar tempat ya. Jadi A2 bisa di bawah sini dan B1 di atas sebagai pembilang. Begitu. Contoh perbandingan senilai ya, Nak. Yang A, contoh pertama, 21 cm dibanding 27 cm. Ini perbandingan senilai ya, karena satuannya juga sama dan bentuknya sederhana seperti ini. Bisa kita sederhanakan, karena satuannya sudah sama, bisa kita hilangkan satuannya. Kemudian 21 dan 27 masing-masing dibagi dengan FPB-nya, 21 dan 27. Itu FPB-nya adalah 3. Jadi 21 bagi 3 adalah 7 dan 27 dibagi 3 9. Jadi hasil akhirnya 7 banding 9. Sudah tanpa satuan ya, bentuk paling sederhananya. Yang kedua, B, 5 km banding 125 meter. Nah, dari sini satuannya berbeda, berarti harus kita samakan dulu satuannya. Kilometer menjadi meter, sehingga menjadi 5.000 meter karena turun 3 ya. 125 meter tetap seperti ini. Kemudian kita sederhanakan dibagi dengan FPB-nya. FPB-nya adalah 125. Jadi 5.000 dibagi 125 diperoleh 40. 125 dibagi 125 diperoleh 1. Jadi hasil akhirnya adalah 40 banding 1. Ini yang paling sederhana. Begitu ya, Nak.
Untuk selanjutnya yang C. Yang C ini perbandingan tapi bentuknya pecahan. Ya, yang pertama, ini ada 2 dibanding 3 1/5. 2 di sini kita ubah pecahan yang pembilangnya itu, penyebutnya adalah 5. Kita samakan dengan satunya. Ya. Jadinya 2 menjadi 10/5. Pecahan 3 1/5 menjadi 16/5. Masih ingat ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kalau sudah sama penyebutnya, ya, kalau sudah sama penyebutnya tinggal kita tulis saja pembilangnya. Jadi 10/16 yang ini. Kemudian masing-masing disederhanakan menjadi 5/8 karena dibagi 2 gitu. Untuk yang D, ya, yang D sedikit berbeda dengan contoh soal C. Bedanya adalah di penyebutnya ini berbeda, yaitu 3 dan 5, ya. Maka dari itu kita cari KPK-nya dulu antara 3 dan 5, yaitu 15. Langkah pertama harus kita jadikan pecahan biasa sehingga diperoleh 8/3 banding 8/5. Kemudian kita ubah menjadi penyebutnya 15. Caranya tinggal 15 dibagi 3, 5. 5 kali 8 40. Ini ya. Yang satunya 15 bagi 5. 15 bagi 5 tadi 3. 3 kali 8 24. Nah, lalu bisa kita tulis 40/24. Disederhanakan jadi 5/3 gitu. Dah. Terus contoh soal yang E. Yang E ada A banding B sama dengan 3/5 dan B dibanding C sama dengan 2/5. Pertanyaannya adalah A banding B banding C itu berapa gitu. Jawabannya adalah caranya sederhana sekali ya. Kita tulis dulu A banding B itu 3/5, ya. Selanjutnya yang B banding C kan 2/5. Kita tulis pas di bawahnya sini. Ya, 2 diletakkan di bawahnya 5, jadi 2/5. Untuk mencari A banding B banding C, cukup kita kalikan. Caranya gini. 3 kali 2 ketemunya 6. 2 kali 5 ketemu 10. 5 kali 5 diperoleh 25. Jadi A banding B banding C hasil akhirnya adalah 6/10/25. Begitu, mudah ya. Oke. Yang selanjutnya, ini bentuk aljabar yang seperti Ibu sampaikan tadi. Memang bentuknya ada huruf-hurufnya. Jadi huruf-huruf N seperti ini, Nak. Ini namanya adalah suku ya, variabel, maaf. Namanya adalah variabel di bentuk aljabar. Ya, jadi di sini kita diminta untuk mencari nilai N itu berapa. Variabel itu N bisa diganti dengan bilangan berapa gitu. Soalnya adalah N tambah 3 dibagi N kurangi 1 sama dengan 28/18. Gampangnya kita ubah dalam bentuk pecahan seperti ini. N plus 3 per N min 3 sama dengan 28/12. Caranya disederhanakan dulu ya, 28 sama 12 jadi dibagi 4. Jadinya N plus 3 per N min 1 sama dengan 7/3. Nah, setelah ini anak-anak, kita ubah biar ketemunya N berapa. Ya, sebelum ketemu N sama dengan 4, tahap-tahapnya adalah seperti ini ya. Jadi perhatikan baik-baik. Caranya adalah 3 yang di sini dikalikan dengan N plus 3 yang di sini. Sehingga diperoleh 3 kali N plus 3. Selanjutnya 7 yang di sini dikalikan N min 1. Jadi 7 kali N min 1 seperti ini. Setelah ini anak-anak kita kalikan ya, yang di luar kurung dengan di dalam kurung ini kita kalikan.
Cara mengalikannya adalah 3 kali N 3N, langsung seperti ini karena N belum tahu nilainya. Lalu 3 kali 3 ketemunya 9. Selanjutnya 7 kali N 7N 7 kali 1 hasilnya 7. Tapi ingat, ini di sini ada tanda negatif. Jadi negatif 7 atau dikurangi 7. Ya. Lalu anak-anak, ini N-nya kita gabungkan dalam satu ruas kiri saja atau ruas kanan. Biasanya lebih seringnya yang ada variabelnya kita ubah ke ruas kiri. Ya, kita buat di ruas kiri semua. Jadi 3N tetap 3N. 7N di sini karena dia harus ke ruas kiri, maka menjadi dikurangi 7N. Ya. 9 diganti negatif 9. Kemudian kurangi 7 masih sama karena dia sama-sama di ruas kanan. Jadi intinya kalau misalkan dia positif tapi harus pindah ke ruas satunya menjadi negatif. Gitu ya. 3N kurangi 7N. Pengurangan bentuk variabel seperti ini ya. Hanya dikurangi bilangan di depannya saja, sementara N-nya tetap N seperti itu ya. Jadi 3 dikurangi negatif 7, ketemunya negatif 4. N-nya tetap N, jadi negatif 4N. Negatif 9 kurangi negatif 7, diperoleh negatif 16. Jadi N sama dengan negatif 16. Biar di sini N, maka harus dibagi dengan negatif 4. Maka di sini juga harus dibagi negatif 4. Berarti negatif 16 dibagi negatif 4. Min bagi min, hasilnya plus, yaitu positif 4. Begitu ya anak ya. Semoga paham dengan penjelasan Ibu. Untuk yang G hampir sama dengan yang F, tapi lebih sederhana lagi ya. Nanti silahkan dipahami. Kalau misalkan masih bingung tentang suku, aljabar, variabel, bisa tanyakan ke Ibu atau browsing di internet ya. Di sana banyak sekali latihan soal. Untuk latihan soal hari ini anak-anak, ini ada latihan soal 5.1 di buku paket matematika semester 2. Tentu babnya perbandingan ya, tapi masih di awal ya, di halaman awal. Nomor yang dikerjakan adalah 3, 4, 8, 9A, 9C, dan nomor 10. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Oke, Ibu akhiri, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.